Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 3, selamat datang kembali di channel kakak ya. Kali ini kakak akan membahas pelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 2. Asiknya membuat es krim. Pernahkah kamu mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Lakukan percobaan berikut ini secara berkelompok. Alat dan bahannya antara lain 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper, 1 berukuran besar dan 1 lagi berukuran sedang. Kemudian handuk kecil atau sarung tangan, 300 ml krim segar atau susu atau santan, 2 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan garam batu, 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Cara membuat es krimnya yaitu, yang pertama, campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat ya. Yang kedua, masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Yang ketiga, masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Yang keempat, kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. Yang kelima, keluarkan kantong plastik sedang, kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. Yang keenam, buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkuk saji. Es krim siap dinikmati. Adakah proses yang kurang dimengerti? Ya, silakan adik-adik nanti bisa menanyakan pada orang tua di rumah. Ya, selanjutnya, ayo berdiskusi. Kamu telah mempraktekkan cara membuat es krim. Sekarang, diskusikan secara berkelompok. Yang pertama, apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim adalah cair. Yang kedua, apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim adalah padat. Yang ketiga, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Pada pembuatan es krim terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat atau membeku. Yang keempat, mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Yaitu untuk membekukan es krim. Yang kelima, apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Garam berfungsi menurunkan suhu es. Es yang suhunya telah turun, kemudian akan menyerap banyak kalor dari adonan es krim, sehingga adonan es krim dapat membeku. Yang keenam, apakah pembuatan es krimmu berhasil? Coba ceritakan. Pembuatan es krim berhasil berkat kerjasama kelompok, tanggung jawab setiap anggota, dan kekompakan. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, adonan gula setelah dingin menjadi padat pada pembuatan gula Jawa. Yang kedua, agar-agar berwujud cair lama-kelamaan menjadi padat. Yang ketiga, minyak goreng menjadi padat saat suhu dingin. Yang keempat,
Air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-kelamaan akan membeku menjadi es batu. Dan yang kelima, lilin yang mencair setelah dingin akan menjadi padat. Selanjutnya, ayo mengamati. Kamu telah mengerjakan pembuatan es bersama kelompokmu. Adakah pembagian tugas di dalam kelompok? Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas, ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Carilah informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu, selain peran siswa. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Pada tabel kita bisa mengisi peran di sini. Ada guru kelas yaitu pengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. Kemudian yang kedua, kepala sekolah mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Yang ketiga, ada penjaga sekolah. Penjaga sekolah melaksanakan tugas pengamanan sekolah dan memelihara serta menjaga barang-barang milik sekolah. Yang keempat, ada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan yaitu mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, membuat perencanaan untuk pengadaan buku. Yang kelima, petugas tata usaha sekolah yaitu mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi kegiatan di sekolah. Yang keenam, guru penjas. Guru penjas mengelola pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Selanjutnya, kamu telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolah. Diskusikanlah mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah. Apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah? Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya? Tuliskan hasil diskusimu pada tempat yang telah disediakan. Perbedaan peran di sekolah sangat penting karena perbedaan peran di sekolah akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing di sekolah. Jika hanya ada kepala sekolah, maka kegiatan belajar mengajar tidak bisa berjalan. Jika hanya ada guru saja, tentu tidak ada yang mengatur seluruh kegiatan di sekolah. Dengan adanya perbedaan peran, setiap orang memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka dan bisa saling melengkapi dengan peran yang lain. Ayo membaca. Pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain seperti bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus saling bekerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik, permainan sepak bola sangat menyenangkan. Mari pelajari teknik menendang bola. Sebelum bermain, lakukanlah pemanasan dengan membentuk lingkaran. Jika gurumu memberi aba-aba mencair, maka kamu harus berlari. Jika gurumu memberi aba-aba membeku, maka kamu harus segera berhenti di posisi terakhirmu. Hal ini seolah-olah membeku dan tidak boleh bergerak. Anak yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan dari barisan. Setelah itu, berlatihlah menendang bola ke tujuan tertentu. Tendanglah bola ke tujuan yang ditentukan. Apakah kamu berhasil menendang bolamu ke tujuan tersebut? Buatlah dua kelompok dan berbaris saling berhadapan. Tiap-tiap kelompok secara bergantian menendang dan menangkap bola. Ya, sampai di sini saja ya adik-adik pembahasan pelajaran tematik kelas 3 kali ini. Mohon maaf bila ada ketidaktelitian atau kesalahan kakak dalam membahas pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.